Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenny Andriani dengan NIM 27024060096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai SDG 15, yaitu Live Online, dengan judul pengembangan industri ramah lingkungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, membangun infrastruktur berkelanjutan dalam rangka pencapaian SDG 15. Latar belakangnya yaitu keanekaragaman hayati merupakan komponen yang sangat penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Akan tetapi yang terjadi saat ini seringkali aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan seperti urbanisasi dan industrialisasi, terutama di hutan tropis. SDG 15 ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, namun dalam prosesnya sering terhambat oleh deforestasi, polusi industri, dan juga kurangnya investasi pada industri ramah lingkungan, terutama di negara berkembang. Sehingga diperlukan kolaborasi kebijakan yang mendukung dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencapai SDG 15 dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Adapun 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan industri ramah lingkungan dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem darat di Indonesia. Yang kedua, ada apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam membangun infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung tercapainya SDG 15. Dan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mendorong penerapan teknologi hijau dan praktek bisnis berkelanjutan guna mencapai tujuan SDG 15. Dan setelah saya melakukan wawancara terhadap narasumber saya yang bernama Mbak Bunga, bisa kita lihat beberapa temuan utama terkait keanekaragaman hayati dan praktik industri, yaitu yang pertama ada dampak negatif. Kawasan industri memiliki dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, terutama hilangnya habitat dan peningkatan polusi. Yang kedua ada inisiatif positif. Industri mulai berupaya melestarikan lingkungan melalui pengelolaan limbah, reboisasi, penggunaan energi ramah lingkungan, dan juga implementasi CSR. Yang ketiga ada peran teknologi. Teknologi hijau memiliki peran penting untuk mengurangi emisi, menghemat energi, dan juga meminimalkan limbah. Yang keempat ada infrastruktur. Infrastruktur pelestarian ekosistem perlu ditingkatkan lagi dengan desain yang lebih ramah lingkungan. Yang kelima ada keterlibatan pihak eksternal, yaitu keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat melalui program reboisasi dan pengawasan kawasan industri. Yang terakhir ada tantangan. Implementasi praktik ramah lingkungan itu terhambat oleh biaya, resistensi perubahan, dan juga keterbatasan teknologi. Dan dari hasil temuan tersebut, terdapat beberapa solusi dari saya. Yang pertama ada penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi lingkungan dan meningkatkan pengawasan terhadap industri untuk memastikan kepatuhan, atau bisa memberi sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan lingkungan. Lalu yang kedua ada insentif untuk industri ramah lingkungan. Pemberian insentif fiskal, misalnya keringanan pajak bagi industri yang menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan, atau bisa dengan program penghargaan bagi industri yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada investasi dalam teknologi hijau, dengan cara mendorong industri untuk mengadopsi teknologi hijau melalui program bantuan teknis dan subsidi, atau bisa pengembangan riset dan inovasi untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang keempat ada peningkatan infrastruktur. Investasi dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pengelolaan limbah yang modern dan efektif, dan juga pengembangan sistem drainase yang ramah lingkungan untuk mengurangi resiko pencemaran air. Dan yang terakhir ada program edukasi dan kesadaran. Dengan penyelenggaraan pelatihan dan workshop bagi karyawan, industri tentang praktik ramah lingkungan, dan juga kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan peran industri dalam hal ini bisa mendukung program edukasi dan kesadaran untuk tercapainya
praktik ramah lingkungan yang lestari. Dari hasil temuan serta solusi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu meskipun kawasan industri berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati melalui hilangnya habitat dan peningkatan polusi, terdapat juga upaya positif dari industri dalam menerapkan praktik pelestarian lingkungan. Namun, implementasi praktik ramah lingkungan terkendala biaya, resistensi perubahan, dan juga keterbatasan teknologi. Peningkatan edukasi masyarakat, penguatan regulasi pemerintah, serta kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menyeimbangkan kemajuan industri dengan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dan setelah kita membahas semuanya, terdapat refleksi pribadi dari saya, yaitu hasil temuan mengenai dampak kawasan industri terhadap keanekaragaman hayati menyoroti persimpangan krusial antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Solusi yang diusulkan menekankan kolaborasi sebagai kunci, mengingatkan saya bahwasanya pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya satu pihak. Potensi inovasi melalui teknologi hijau memberikan optimis, mendorong saya untuk terbuka terhadap adopsi teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya edukasi dan kesadaran juga meningkatkan akan tanggung jawab pribadi untuk turut serta dalam kampanye kesadaran lingkungan di komunitas. Penekanan pada transportasi dan akuntabilitas industri memperkuat pentingnya integritas dalam bisnis, di mana perusahaan atau pabrik bertanggung jawab tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Refleksi ini membawa pada pemahaman bahwasanya kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan solusi berkelanjutan. Dengan komitmen dan tindakan yang nyata dari semua pihak, kita memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan melalui kolaborasi dan inovasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.